Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-15. Dan bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar dipersilahkan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Saat itu pertempuran antara Sekar Milah dengan Ki Damar Ireng serta Agung Sedayu yang sedang bertempur dengan orang yang berbadan tegap masih berlangsung. Dan di sisi lain Gelagah Putih sedang bertempur dengan lawannya yang berbadan sedang dan berbau kekar. Semakin bertambah seru. Saat itu lawan Gelagah Putih pun telah mengerahkan segenap kemampuannya sehingga Gelagah Putih harus berloncat dan surut. "Kau jangan lari anak muda, dan lebih baik kau menyerah saja," berkata lawannya. Kemudian orang berbau kekar itu mengambil sebuah tongkat besi dari ikat pinggangnya, dan tongkat besinya lalu diputar di tangan, serta tongkatnya pun diayun-ayunkan sambil berkata, "Jangan menyesali nasibmu yang buruk atas kesombonganmu." Gelagah Putih pun tidak mau menjadi korban dari senjata tongkat besi lawannya. Maka ia pun mulai mengurai senjatanya yang berupa ikat pinggang berbahan dari kulit buaya. Ikat pinggang itu kemudian diputarnya sehingga putarannya bagaikan kitiran yang tertiup angin yang keras dan menyengat. Di saat lawannya menyerang dengan tongkat besinya, maka Gelagah Putih telah menyongsongnya dengan senjata ikat pinggangnya, sehingga benturan kedua senjata pun tidak dapat hindar lagi. Orang berbadan sedang dan berbau kekar itu mengumpat marah setiap benturan itu terjadi, karena ikat pinggang kulit Gelagah Putih telah mampu menggetarkan tongkat besinya. Sementara itu, Sekar Milah dengan sengitnya menggempur pertahanan Ki Damar Ireng dengan tongkat baja putihnya. Namun Ki Damar Ireng dengan tangkas meloncat mundur sambil ujung tombaknya diarahkan ke dada lawannya. Sesaat kemudian, Ki Damar Ireng meloncat menyerang lawannya dengan mentakkan senjatanya. Namun dengan cepat, Sekar Milah memutar tongkat baja putihnya. Suaranya pun berdesingan. Demikianlah pertempuran menjadi semakin sengit dan seru. Dengan gerangnya, Ki Damar Ireng yang bersenjata tombak bergagang kayu damar itu menyerang dengan cepat menusuk ke badan Sekar Milah. Sekar Milah pun berusaha untuk melawan kecepatan tusukan tombak lawannya yang telah dilambari oleh tenaga yang sangat kuat. Namun dalam kenyataannya, tongkat baja putih lebih sering mengenai tubuh Ki Damar Ireng, sehingga beberapa kali lawan Sekar Milah itu harus terdorong surut. Bahkan Ki Damar Ireng hampir kehilangan kesenggangnya. Saking marahnya, Ki Damar Ireng mulai merambahkan ke ilmu pamungkasnya. Ki Damar Ireng telah meloncat untuk mengambil jarak. Kemudian tombaknya yang bergagang kayu damar ia angkat di antara kedua alis matanya. Lalu kedua matanya menatap tajam ke arah Sekar Milah. Di saat Ki Damar Ireng bersiap meloncat untuk menyerang lawannya, ia terkejut melihat sikap lawannya sampai jantungnya merasa berdebar. Karena itu ia pun segera mengurungkan niatnya. Lalu ia meloncat beberapa langkah ke belakang lagi. Sementara itu pertempuran Agung Sedayu dengan lawan yang tinggi tegap berjalan dengan serunya. Lawan Agung Sedayu yang tubuhnya bagaikan melayang menyerang Agung Sedayu dengan kaki yang terjulur lurus mengarah wajahnya. Agung Sedayu pun terkejut mendapat serangan yang begitu cepatnya. Karena itu, maka dengan cepat ia memiringkan tubuhnya untuk mengelakkan sambaran kaki lawannya. Namun yang tidak disangka oleh Agung Sedayu, karena cepatnya, tahu-tahu tangan orang yang tinggi tegap itu telah menyambar pilingannya. Agung Sedayu ternyata terlambat mengingatnya. Karena itu, ia pun terkena serangan lawannya. Hingga Agung Sedayu pun terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Pelipisnya yang sambar oleh serangan lawannya rasanya bagaikan terbentur sebuah batu yang keras. Pandangan mata Agung Sedayu pun seakan-akan menjadi kabur. Pada saat itu, di sisi lain Gelagah Putih
dengan senjatanya telah membenturkan dengan senjata lawannya yang berupa besi, dan mulailah menggetarkan hati lawannya sehingga kemarahannya tidak terbentungkan lagi. Serangan-serangan lawan gagah itu pun semakin garang, akan tetapi sulit bagi orang yang berbau kekar itu untuk dapat menembus pertahanan putaran ikat pinggang kulit gagah putih. Bahkan orang itu pun terkejut ketika tubuhnya terasa pedih tersengat oleh ujung ikat pinggang kulit anak muda itu. Darah hangat pun terlihat mengalir dari luka sengatan tersebut. Namun lawan gagah putih tidak mau menerima kenyataan, di mana lawannya yang masih dari muda itu telah melukainya. Oleh karena itu, orang yang bertubuh sedang namun berbau kekar mulai meningkatkan kemampuannya hingga sampai ke puncaknya. Lalu dengan garangnya, orang itu telah meloncat lagi menyerang Gagah Putih. Tetapi, Gagah Putih dengan tangkasnya mampu menghindarkannya. Meskipun serangan-serangannya telah menyulitkannya, saat kemudian putaran tongkat besi lawannya telah menimbulkan udara yang panas. Gagah Putih merasakan udara panas itu. Gagah Putih pun seakan-akan mengalami kesulitan untuk mendekati lawannya. Jika ia memaksakan diri untuk menggapai orang yang berbau kekar itu, maka udara panas itu terasa bagaikan membakarnya. Di saat Gagah Putih mengalami kesulitan mendekati lawannya, di sisi lain penglihatan Agung Sedayu masih terasa kabur, yang mana saat itu serang lawannya telah mengenai pelipisnya. Namun, Agung Sedayu bukanlah orang kebanyakan. Ia pun segera meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan tidak lama kemudian Agung Sedayu sudah menguasai keseimbangannya kembali. Namun lawannya mulai menyerangnya lagi, sehingga Agung Sedayu harus meloncat untuk menghindar ke samping. Pada saat itu, lawan Agung Sedayu menyerang dengan kecepatan geraknya. Walau ia sempat menghindar, namun dalam sekejap kemudian serangan orang yang berbadan tegap itu telah memburu Agung Sedayu. Kemudian kaki lawannya sekali lagi terjulur ke arah pundak Agung Sedayu. Tetapi dengan cepat Agung Sedayu menggeliat ke samping sehingga kaki lawannya tidak mampu mengenainya. Agung Sedayu kemudian meloncat surut untuk mengambil jarak. Dan tidak lama kemudian tangannya sudah menggenggam sebuah cambuk. Tangannya tergenggam di tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang contai cambuk. Sesaat kemudian, ujung cambuk itu dihentakkan di udara, sehingga mengakibatkan ledakan yang menggema di arah tersebut. Jedor! Suara cambuk pun terasa bagaikan suara ledakan petir. Ketika lawannya pertama kali mendengar ledakan cambuk itu, ia memang terkejut, tetapi kemudian orang yang berbadan tegap itu tersenyum. Ledakan cambukmu memang membengkakkan telinga Kisanak, tetapi sama sekali tidak menggetarkan jantungku, berkata orang yang berbadan tegap itu. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Ia tidak menanggapi perkataan lawannya. Tetapi Agung Sedayu sudah bersiap untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Dikala Agung Sedayu sedang bersiap menghadapi pertempuran yang berikutnya, di saat itulah Sekar Mirah sedang menghadapi lawannya yang mulai mengungkapkan ilmu pamungkasnya. Sementara itu, tombak Kitamaring yang diletakkan di antara kedua alisnya serta ujungnya menghadap ke atas telah berubah cepat mengarah ke tubuh Sekar Mirah. Sekar Mirah yang menyadari bahwa lawannya itu telah berada pada tataran tertinggi dari ilmunya, dan ketika ujung tombak lawannya berubah menjadi merah kemerahan seperti bara yang diayunkan, Sekar Mirah itu sempat meloncat menghindar. Tetapi sambaran anginnya masih terasa menampar wajahnya. Luar biasa orang ini, berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Tetapi Sekar Mirah tidak membiarkan dirinya selalu bergeser dan berputar-putar di medan pertempuran. Dalam pada itu, Kitamar Ireng pun telah meloncat untuk menyerangnya lagi. Tombaknya yang bagaikan membara itu diangkatnya tinggi-tinggi,
kemudian diayunkan ke arah lawannya. Sejenak kemudian, maka Ki-Damar Ireng pun telah mengayunkan tumbuknya yang sudah dilambari dengan tenaga dalamnya. Tetapi Sukarmila sudah mempersiapkan dirinya. Ia pun tidak beranjak dari tempatnya. Ia pun telah mengayunkan tongkat baja putihnya pula untuk menyongsong tombak Ki-Damar Ireng yang menusuk dengan derasnya itu. Benturan yang dahsyat pun telah terjadi. Sukarmila telah menahan ayunan tombak Ki-Damar Ireng. Namun tombak lawannya masih sempat menyentuh lengan Sukarmila, dan goresan tipis telah terlihat di lengan Sukarmila. Sukarmila pun menggeram. Meskipun hanya goresan tipis, namun terasa pedih dan panas. Apalagi keringatnya telah membasahi pakaiannya, maka luka goresan itu menjadi sangat menyakitkan. Kemudian ia pun kembali meloncat surut untuk membuat persiapan diri. Lalu Sukarmila berancang-ancang mengayunkan tongkat baja putihnya. Di saat itu, pada ujung tongkat baja putihnya mulai memancarkan kilatan keberakan yang menyilaukan mata. Dengan loncatan sambil mengayunkan tongkat baja putihnya, Sukarmila telah menyerang lawannya. Tetapi Ki-Damar Ireng pun sudah ingin mengakhiri pertempuran itu, maka ia pun membenturkan senjatanya. Dan sekali lagi benturan yang dahsyat telah terjadi. Panas udara yang berhamburan di sekitar tempat benturan telah menerpa tubuh Sukarmila. Sukarmila telah terhuyung-huyung beberapa langkah surut, bahkan ia tidak lagi mampu untuk bertahan berdiri tegak. Ia pun jatuh berlutut, berpegangan pada tongkat baja putihnya. Namun, pada saat itu juga Ki-Damar Ireng terdengar menjerit keras sekali karena kepala tengkorak yang ada di ujung tongkat baja putih Sukarmila sempat menghantam pundaknya hingga mematahkan tulang ikannya. Tulang iga Ki-Damar Ireng terasa bertakan, bahkan ada yang patah di dalam sampai menembus jantungnya. Pada akhirnya Ki-Damar Ireng pun jatuh terlentang. Tidak lama kemudian beberapa orang pengikutnya yang sempat melihatnya berlari mendekatinya. Lalu mereka pun mengusungnya pergi karena Ki-Damar Ireng saat itu sudah tidak bernapas lagi. Dalam pada itu, Sukarmila berusaha bangkit berdiri. Ia pun sempat melihat suaminya, yaitu Agung Setayu, masih bertempur dengan suaminya, serta Rara Wulan yang juga terlihat di dekat pertempuran itu. Namun, Sukarmila hanya mampu berdiri sebentar. Ia merasakan kepalanya menjadi pening. Ia pun menjadi lemah dan hampir jatuh. Namun, pada saat itu bagaikan bayangan, dengan cepat seseorang telah menyambar tubuhnya yang hampir jatuh itu. Sukarmila sempat melihat orang yang menolongnya. Orangnya agak gemuk dan sebagian wajahnya tertutup dengan kain ikat kepala. Kemudian orang yang membopong tubuh Sukarmila dibawa ke bawah pohon dan disandarkan pelan. Orang itu mengambil sesuatu dari saku ikat pinggangnya, yaitu sebuah ramuan obat sebesar kelenteng atau biji kapuk. Ia pun memasukkan butiran tersebut ke dalam mulut Sukarmila. Sesaat kemudian, Sukarmila membuka matanya untuk melihat orang yang menolongnya. Tetapi ketika melihat penolongnya, Sukarmila sedikit mengerutkan dahinya. Lalu mulutnya terlihat tersenyum. Ia pun kemudian berkata agak lirih, "Terima kasih, Kisana." Orang yang wajahnya sebagian tertutup dengan kain ikat itu tiba-tiba bersuara, sambil jari telunjuknya diletakkan di depan bibirnya yang tertutup kain itu. Kemudian orang itu bertanya, "Apakah padamu sudah tidak sakit dan pening lagi, Mira?" Sukarmila mengangguk pelan, namun ia merasa heran siapakah orang ini. Sudah mengetahui namanya, tetapi ketika ia ingin bertanya, orang yang berbadan agak gemuk dan sebagian wajahnya tertutup kain ikat kepala itu sudah meleset
pergi kegelapan malam. Namun masih terdengar lamat-lamat orang itu berkata, "Kau harus berhati-hati dan harus belajar mengendalikan amarmu, Mira." Kemudian orang itu pun hilang bersama datangnya embun malam. Selanjutnya, angin malam yang dingin sudah menyelupi tanah perdikan merah dan daerah sekitarnya. Langit pun terlihat terang benderang yang berhiasan kerap-kerip cahaya bintang serta sinar bulan yang sudah memasuki permainan. Pada saat itu, perbukitan Mureh dengan beberapa puncaknya terlihat bagaikan pasukan yang sedang berbaris. Namun udara malam yang dingin itu tidak mampu menghentikan pertempuran di Bukit Banyak Anggrek. Bahkan pertempuran pun menjadi semakin sengit antara rombongan Agung Sedayu dengan kelompok orang yang ingin membuat kekisruhan di tanah perdikan Menoreh. Tidak terasa malam pun sudah mendekati puncaknya. Embun malam telah menyerupi di salah satu lereng bukit. Sementara itu Gagah Putih yang sedang bertempur dengan lawannya yang berbau kekar dan bersenjatakan tongkat besi mulai mengalami kesulitan. Senjata lawannya telah menimbulkan udara yang panas, dan senjata yang berupa tongkat besi itu ketika dihentakkan sambarangannya seakan-akan panasnya bagaikan sengatan tawon das, sehingga sengatan-sengatan itu semakin lama mampu menyakiti kulit Gagah Putih. Dengan demikian, keadaan Gagah Putih menjadi semakin terdesak, karena serangan-serangan lawan yang datang beruntun bagaikan datangnya badai bara telah mendera tubuhnya. Jangan terkejut anak muda, karena sebentar lagi tubuhmu akan terbakar menjadi abu oleh panasnya bara dari ilmuku ini. Dengan sombongnya orang berbadan kekar itu berkata. Ternyata Gagah Putih tidak mengingkarinya bahwa ia memang telah terdesak oleh lawannya itu. Namun, Gagah Putih tidak ingin terus-menerus menerima keadaan tersebut, sehingga dalam keadaan terdesak, maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Ketika keadaan menjadi semakin kuat, Gagah Putih harus menyelamatkan dirinya dengan kemampuan puncaknya. Sementara itu, di sisi lingkaran yang lain yang tidak jauh dari Gagah Putih bertempur, ternyata Pandan Wangi juga sudah bertempur dengan sengitnya, di mana saat itu lawannya yang tinggi besar dengan bersenjatakan sepasang pedang. Pada saat itu lawan Pandanwangi sedang menyerangnya dengan beruntun. Pedangnya terlihat berputuran dengan cepatnya. Untuk merusak konsentrasi Pandanwangi, lawannya mulai dengan teriakan-teriakan yang kasar sekali. Namun semua itu membuat Pandanwangi menjadi terlena. Betapapun orang yang tinggi besar itu mengerahkan kemampuannya, tetapi orang itu tidak dapat mengimbangi ilmu Pandanwangi. Pandanwangi yang berilmu tinggi dan berpengalaman luas itu dengan unsur-unsur geraknya kadang-kadang sama sekali tidak diduga oleh lawannya sehingga membingungkannya. Sementara itu, pertempuran Gagah Putih dengan lawannya hampir memasuki babak akhir. Lawan Gagah Putih berbau kekar itu telah berdiri tegak dengan tongkat besi di tangannya. Dengan tajamnya sorot mata yang menyala, orang itu berkata, "Ternyata ilmumu hanya cuma itu anak muda, dan kematianmu tinggal nunggu waktu." Namun Gagah Putih tidak menanggapinya. Ia pun mulai memusatkan nalar putihnya serta memohon izin kepada sang penciptanya untuk mempersiapkan ilmu pamungkasnya. Di saat orang yang bertubuh dan berbau kekar itu mulai melangkah beberapa tapak, maka Gagah Putih telah melingkarkan ikat pinggang kulitnya ke pinggangnya kembali. Lawannya terkejut ketika melihat sikap Gagah Putih. Dengan wajah yang tegang, orang yang berbau kekar itu bertanya, "Sedang apa kau, anak muda?" Tetapi Gagah Putih tidak menanggapnya lagi. Lawannya pun baru sadar bahwa lawannya yang masih muda itu sedang mengerahkan segenap ilmu dan kemampuannya. Oleh sebab itu, maka ia pun segera mengeterapkan ilmu pamungkasnya pula, sehingga tongkat besinya pun mulai bergetar. Dan saat itu juga ia meloncat sambil mengayunkan senjata yang menimbulkan udara yang sangat panas itu. Tetapi Gagah Putih pun telah berdiri tegak. Ia telah merendahkan tubuhnya pada lututnya
dan kedua tangannya diletakkan sedikit di bawah pusat. Lalu ia geser ke atas di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke arah lawannya, dan dihentakkanlah kedua telapak tangannya itu, dan akibatnya sungguh dahsyat. Lawannya yang sedang meloncat itu telah tersambar oleh seperti cahaya keperak-perakan yang terlontar dari kedua telapak tangan Gagah Putih. Orang yang berbau kekar itu terlempar beberapa sudut dan ia berteriak nyaring. Lalu tubuhnya terbaring di tanah, serta tongkat besinya sudah terlepas dari genggamannya. Kemarahannya pun seakan-akan meledak dalam dadanya. Tetapi orang berbau kekar itu sudah tidak bisa mempertahankan nyawanya. Ia pun tidak dapat bangun untuk selamanya. Sementara itu, Gagah Putih memandangi lawannya yang sejenak dengan jantung yang berdebaran. Ia pun berkata dalam hati, "Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya mempertahankan diri, dan jika itu tidak aku lakukan, maka tubuhku benar-benar akan menjadi abu." Beberapa saat Gagah Putih masih berdiri di depannya. Lalu ditebarkannya pandangan matanya ke seliling area. Namun pandangan itu terhenti ketika ia melihat Gatra Bumi yang sedang memandangnya. Kemudian Gagah Putih pun segera duduk dengan menyilangkan kaki dan tangannya. Sambil mengatur pernapasannya, ia sudah mulai merasakan aliran darah di urat-urat hatinya yang semakin lama menjadi teratur. Sesaat kemudian ia pun mulai bangkit untuk berdiri. Gatra Bumi segera menghampirinya sambil berkata, "Luar biasa, Kakang Gagah Putih." Namun Gagah Putih hanya tersenyum saja. Kemudian mereka berdua telah meninggalkan tempat tersebut. Sementara pertempuran antara Pandan Wangi pun juga hampir berakhir. Lawannya dibuat bingung oleh unsur-unsur ilmunya. Namun lawan Pandan Wangi masih menyimpan ilmu andalnya. Lawannya bersenjatakan sepasang pedang pendek telah mengerahkan segenap kemampuannya. Sepasang pedang panjangnya telah berada di genggam kedua belah tangannya. Pandan Wangi cukup terkejut. Ternyata lawannya masih mempunyai ilmu simpanan yang baru digunakan. Ternyata ilmu pedang lawannya tinggi juga. Putaran sepasang pedang itu bagaikan kabut yang menyelimuti orang yang tinggi besar, bagaikan perisnya yang sangat rapat, sehingga tak terasa kabut dari ilmu lawannya telah menyentuh ke arah tubuh Pandan Wangi. Pandan Wangi pun segera menghindar dengan tangkasnya berloncatan. Kemudian Pandan Wangi telah mencabut sepasang pedang panjangnya juga. Sepasang pedang panjang itu mulai berputaran. Maka benturan-benturan pun tidak dapat dihindar lagi. Ding, dang, ding, 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 tas, dus. Benturan sepasang pedang panjang Pandan Wangi dengan sepasang pedang pendek lawannya telah menggetarkan pedang-pedang pendek di kedua tangan lawannya. Kemarahan orang yang tinggi besar telah menyala di dadanya. Orang itu pun telah menghentakkan senjatanya, sehingga serang-serangnya menjadi semakin garang. Tetapi sulit baginya untuk dapat menembus putaran sepasang pedang panjang dari Pandan Wangi. Bahkan lawannya yang tinggi besar itu terkejut ketika salah satu pedang Pandan Wangi yang dapat mendahului wujudnya itu telah menyengat tubuhnya. Selerat luka telah menggores lambung lawannya, dan darah pun telah mengalir dari lukanya. Kemarahan lawan Pandan Wangi sudah tak terbendung lagi. Karena itu, maka kemampuan orang itu pun telah merambah sampai ke puncaknya. Pandan Wangi tertegun ketika ia melihat loncatan bunga api dari pedang pendek yang satu ke pedang pendek yang lain. Sehingga arena pertempuran itu telah dipenuhi dengan loncatan-loncatan bunga api yang panas. Dan kemana sepasang pedang pendek itu bergerak, maka loncatan-loncatan bunga api itu tetap terjadi. Pandan Wangi meloncat beberapa langkah ke belakang untuk mengambil jarak. Dengan daya agak berkerut, ia mencoba memahami ilmu pedang lawannya. Tetapi orang yang tinggi besar itu tidak memberikan kesempatan. Dengan garangnya orang itu pun telah meloncat menyerangnya lagi. Tetapi dengan tangkasnya, Pandan Wangi mampu menghindar dengan berloncatan.
Namun, serangan lawan yang sangat menyulitkannya. Sepasang pedang pendek itu telah menyebarkan udara panas dan menaburkan bunga api. Pandanwangi pun tidak mau terjebak di antara sepasang pedang orang yang tinggi besar itu, kalau tidak ingin tubuhnya terpanggang oleh udara yang sangat panas. Pandanwangi yang menyadari kedudukannya, ia tidak membiarkan lawannya mendesaknya terus. Oleh karena itu, maka Pandanwangi pun segera meningkatkan ilmunya pula. Dengan demikian, sekali lagi pundak lawannya telah terkules pedang Pandanwangi. Lawannya yang kembali terluka itu menggeram sambil mengeletakkan kaki. Ternyata ia tidak terima dengan kenyataan yang dihadapinya. Sebab orang yang dilawannya seorang perempuan. Maka lawan Pandanwangi dengan cepatnya meloncat menyerang Pandanwangi dengan derasnya. Sekali lagi Pandanwangi saat itu sudah mulai jemu dengan permainan sepasang pedang pendek lawannya itu. Dan di saat lawannya itu masih meloncat, maka Pandanwangi telah mengeluarkan ilmu pedang pamungsa. Sehingga sepasang pedang itu telah mendalui wujudnya dengan cepatnya dan telah menusuk ke beberapa bagian tubuh lawannya. Orang tinggi besar itu terlepar beberapa langkah suruh. Tubuhnya kemudian terbanting di tanah dan sepasang pedang pendeknya terlepas dari genggamannya. Darah telah membasahi badannya karena salah satu tusukan pedang Pandanwangi telah mengenai jantungnya. Namun ternyata napas orang yang tinggi besar itu pun telah terputus. Peristiwa itu telah mengejutkan pengikut orang tinggi besar itu, sehingga mereka segera berlari mendekati orang yang sudah tak bernyawa lagi. Sejenak kemudian mereka pun telah membawanya pergi untuk meninggalkan arena tersebut. Tidak berapa lama, ketika lawannya sudah dibawa teman-temannya, maka Pandanwangi pun mengajak pergi Butut Yuduklana yang sedang mengagumi ilmu pedang yang dapat menoleh wujudnya itu, untuk berkumpul dan bertemu kembali dengan rombongannya. Namun saat itu, ketika sampai tempat yang ditentukan, ternyata Agung Sedayu masih bertempur dengan sengitnya dan juga sangat mendebarkan. Karena lawan Agung Sedayu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kecepatan gerak lawannya memang luar biasa. Meskipun Agung Sedayu sudah mengambil jarak, namun dalam sekejap kemudian serangan lawannya bertubi-tubi memburunya. Tetapi Agung Sedayu pada saat itu sengaja tidak mengelak. Waktu yang ada sekejap itu sudah cukup bagi Agung Sedayu untuk membangkitkan ilmu kebalnya. Oleh karena itu, serangan lawannya selanjutnya seakan-akan tidak lagi menyakiti tubuhnya. Orang yang tinggi tegap itulah yang terkejut. Namun, lawan Agung Sedayu yang berilmu tinggi itu pun segera menyadari bahwa lawannya yang masih cukup muda itu memiliki ilmu kebal. Luar biasa kau anak muda, berkata lawannya. Kau sempat melindungi dirimu dengan ilmu kebalmu. Agung Sedayu telah mengentakkan cambuknya ke dada lawannya. Namun orang tinggi tegap itu malah tertawa terbahak ketika dadanya terkena ujung cambuk Agung Sedayu. Agung Sedayu itu pun sadar ternyata lawannya itu juga memiliki ilmu kebal. Mungkin saja itu ilmu kebal lembu sikiran atau tameng wojo yang pernah ia hadapi di saat melawan lawannya sebelumnya. Dengan demikian, pertempuran selanjutnya sudah memasuki tataran yang semakin tinggi. Dan perkiraan Agung Sedayu benar bahwa orang yang tinggi tegap itu memiliki ilmu kebal sehingga sebagaimana serangan-serangan lawannya yang seakan-akan tidak mengenai sasarannya. Dan demikian pula dengan serangan-serangan Agung Sedayu. Tetapi keduanya berusaha untuk meningkatkan ilmu mereka dan berusaha menembus ilmu kebal lawannya masing-masing. Tetapi pada saat itu lawan Agung Sedayu tidak hanya bertumpu pada ilmu kebalnya, ia pun telah meningkatkan kemampuan bergerak dengan begitu cepatnya, sehingga Agung Sedayu pun sempat mengalami kebingungan. Karena tahu-tahu lawannya itu telah menyerang dengan kecepatan sangat tinggi sehingga mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu. Agung Sedayu pun harus menyeringai beberapa kali menahan sakit karena kulitnya mulai terasa menjadi memar-memar.
Tetapi lawannya pun juga merasakan kesakitan. Perasaan nyeri dan sakit rasanya telah menembus sampai ke tulangnya. Dan pertempuran pun berjalan dengan seru dan singkatnya kembali. Sementara Gagah Putih masih bertempur dengan lawannya. Sekaruna dan Putut Yudo, Lana, dan Pandanwangi sudah berkumpul di tempat yang ditentukan yang tidak jauh dari pertempuran antara Agung Sedayu dengan lawannya. Demikianlah episode 15 cerita Silat Gatra Bumi bab 2. Nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.